Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa bersama. Meskipun melalui hanya video seperti ini, ya, bersama saya Pak Dwi Prasetyo atau biasa dipanggil Pak Dwi, juga bisa dipanggil Pak Pras. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Nah, ya materi kita mulai masuk, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja itu ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita lanjut. Makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita itu banyak banget. Ada manusia. Manusia itu makhluk hidup. Terus hewan itu termasuk kupu-kupu, serangga, sapi, terus kerbau, terus nyamuk. Itu juga makhluk hidup. Nah, ada satu lagi, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, ya, nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Gitu. Manusia ciri-cirinya seperti apa? Hewan ini seperti apa? Hewan itu seperti apa? Dan juga tumbuhan itu memiliki ciri bagaimana? Ya, sebagian besar tetapi makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Di antaranya yaitu bergerak. Hewan bergerak, ada yang antara berlari, ada yang terbang, ada juga yang berenang. Nah, yang hidupnya di air itu berenang. Pergi. Nah, kemudian bernafas. Alat pernapasan manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda-beda. Hewan itu ada yang bernapas menggunakan paru-paru, itu biasanya yang hidupnya di darat. Ada juga yang bernapas menggunakan insang, itu hidupnya yang ada di air. Kemudian makhluk hidup juga berkembang biak. Berkembang biak itu menambah keturunan, dua anak. Apa ya? Nah, kayak burung, ngendok mempunyai anak burung namanya yang kecil, telur. Terus sapi juga melahirkan anaknya. Nah, dan ikan pun juga itu bertelur. Ikan itu telurnya banyak, itu ribuan, kecil-kecil, wah, nggak bisa ngitung. Gitu. Kemudian tumbuhnya apa? Ya nambah dhuwur, nambah gede, nambah abot, nambah berat badannya, itu dinamakan tumbuh. Makan, makhluk hidup itu pasti makan. Kalau nggak makan ya nanti mati. Kalau udah mati itu nggak makan. Kalian makan sehari 3 kali, terus membutuhkan minum juga atau air. Ya. Tumbuhan membutuhkan air disirami, gitu. Terus hewan seperti kambing itu juga dikasih minum. Manusia juga itu membutuhkan minum. Nah, peka terhadap rangsang, nanti kita jelaskan peka terhadap rangsang. Mari langsung saja kita lanjutkan lebih dalam. Nah, perhatikan gambar ini. Di sekumpulan gambar ini ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada hewan seperti burung, kupu-kupu. Nah, mereka itu menunjukkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas. Kemudian juga ada yang bertumbuh, berolahraga, dan sebagainya. Lanjut, kita akan mempelajari tentang cicak. Nah, cicak itu adalah hewan yang unyu-unyu atau lucu, ya. Nah, lucu barok. Nah, itu cicak itu istimewa, itu bisa manjat di dinding tanpa jatuh, tanpa meleset. Ciri-ciri cicak, nah salah satunya adalah cicak itu hidupnya di darat. Nah, tadi seperti Pak bilang, kalau makhluk hidup yang hidupnya di darat itu bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian cicak bergerak merayap di dinding, merayap menggunakan kaki, kakinya ada 4. Nah,
kaki cicak ini memiliki seperti permukaan yang kasar sehingga dapat lengket di dinding tanpa jatuh dan terpeleset. Nah, selanjutnya cicak juga makan makanan kesukaannya cicak itu bisa dibilang nyamuk. Wah, sampai ada lagunya. Cicak-cicak di dinding itu iam-iam mayayap. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Atau juga bisa makan serangga. Cicak suka memutuskan ekornya. Siapa yang pernah melihat atau memegang cicak, langsung ekornya putus. Itu kenapa? Bukan karena tidak kuat, tetapi dia berfungsi untuk melindungi dirinya sebagai dari musuhnya yang mengelabui atau ngapusi, nipu. Nah, ditipu musuhnya, cicak ekor cicaknya jatuh, sama musuhnya dikejar ekornya, tapi cicaknya pergi, aman dia. Selanjutnya, nah di sini nanti kita akan mempelajari juga lagu cicak-cicak di dinding. Tuh, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Nah, di sini ada pola yang panjang, ada yang pendek. Nah, pola yang pendek itu dilambangi dengan garis satu, set, 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 yang panjang set. Seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, seperti itu panjang. Ini polanya sama, baris satu dan kedua, ketiga itu sama. Yang paling berbeda adalah baris keempat. Panjang, pendek, 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 panjang. Nah, itu ya. Nanti kita nyanyikan bersama dengan iringan lagunya. Oke, siap? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ikan itu bisa kalian lihat hidupnya ada di dalam air atau di air. Nah, ikan itu hidupnya di air. Terus bagaimana dia berenang terus nggak capek? Nah, ikan itu juga bergeraknya menggunakan siripnya. Bergerak menggunakan siripnya atau berenang. Nah, kemudian ikan membutuhkan juga makanan. Makanan ikan itu banyak bermacam-macam. Ada yang ikan suka makannya ikan, ada ikan yang makan tumut, ada yang makan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bergerak. Cicak mau merangkak di dinding, hop 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 hop. Nah, sedangkan ikan tadi berenang. Nah, kalau yang kecil lebih pipik, atau yang gede yang goblok goblok goblok. Selanjutnya membutuhkan makanan dan air. Nah, pasti ya, tadi sudah jelaskan. Kemudian bernafas. Nah, ada yang bernafas menggunakan paru-paru, ada yang bernafas menggunakan insang. Adalah pernafasan pada makhluk hidup. Kemudian berkembang biak, itu memiliki anak atau keturunan. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu seperti kalau kita keluar dari ruangan melihat sinar matahari, otomatis paling merem. Nah, seperti itu, atau ditutup dengan mata. Silau itu ketika kita melihat sinar yang silau itu pasti matanya gremeng-gremeng atau apa itu? Nah, belereng gitu tuh, wah belereng. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga tumbuhan yang peka terhadap rangsang, nanti Pak ditunjukkan. Nah, yang pertama makhluk itu bergerak.
cicak bergerak menggunakan kakinya, ikan bergerak menggunakan siripnya, dan manusia juga bergerak menggunakan kakinya. Bernafas. Nah, ini alat pernafasannya ikan itu dinamakan insang. Nah, seperti di gambar sini. Iya toh? Tuh, karena apa? Ikan itu hidupnya berada di dalam air. Nah, sedangkan manusia bernafas menggunakan paru-paru. Karena manusia hidupnya ada di darat. Tumbuh dan berkembang. Artinya tumbuh dan berkembang itu adalah bertambah ukuran badan, tingginya, dan beratnya. Ya toh, zaman masih bayi beratnya hanya 4 on, 1 tahun beratnya jadi 5 kilo, kalian SD beratnya 20 kilo, dan sampai sekarang kelas 3 beratnya menjadi 25 kilo dan tingginya lebih tinggi pastinya daripada kelas 1 dulu. Seperti ayam itu awalnya kecil, keluar dari telur itu kecil, lama-lama menjadi besar. Itu artinya adalah bertumbuh. Kemudian berkembang biak. Ini ada tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji. Bijinya disebar, nanti tumbuh tunasnya keluar tumbuhan yang baru. Seperti telur juga berkembang biak menggunakan telur, telur dihasilkan dari induk ayam. Kami kurang lebih selama 21 hari dia akan menetas seperti anak kecil, ayam kecil. Nah, selanjutnya manusia juga berkembang biak. Ada ayah, ibu, dan ada kalian, ada kakak atau kalian. Selanjutnya perkembangbiakan pada cicak dan ikan. Pada umumnya perkembangbiakan cicak dan ikan itu memiliki persamaan, yaitu bertelur. Cicak itu bertelur, ikan juga bertelur. Bisa menghasilkan telur lebih dari 1. Contohnya satu jenis ikan yaitu adalah ikan emas. Ikan emas itu dapat bertelur dengan menghasilkan telur yang lebih dari 1000. Jadi wah banget nanti rasio. Hitung, tumpuk. Nah, ini misalnya kalian menghitung telur ikan emas, hitung jumlahnya ada 1000, ditulis 1,000. Itu cara membayarnya itu 1000. Misalkan juga kalian menghitung telur ikan emas itu bertelur berjumlah 1250 butir telur. Nah, kalau dipisah-pisah itu angka 1 itu menempati ribuan sehingga bernilai 1000, sedangkan angka 2 menempati tempat ratusan sehingga bernilai 200. Dan angka 50 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50, dan angka 0 itu menempati satuan sehingga nilainya hanya 0. Seperti itu. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Ini dilihat ada orang yang menyirami tumbuhan supaya tidak layu dan tidak mati. Hewan kuda atau binatang kuda itu juga makan rumput. Kalian juga makan makanan sambil minum. Nah, makan minum itu bisa dibilang satu paket ya. Sebagai makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Nah, sebagian hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk makanan. Yang kuda itu memakan tumbuhan. Peka terhadap rangsang. Nah, kalau manusia itu tadi silau ketika melihat sinar yang terang dan matahari itu langsung menutup matanya atau melindungi matanya. Nah, tumbuhan juga ada yang peka terhadap rangsang. Salah satu contohnya adalah putri malu. Putri malu itu daunnya jika kalian sentuh
seperti pada gambar ini disentuh nol, nah itu nanti langsung mengikup nol, itu mengikup semua. Cep. Nah seperti pada gambar yang ditunjukkan. Kemudian pacar Cina. Nah, pohon pacar Cina itu bijinya itu kalau disentuh pecah, biar ambiar. Nah, kemudian binatang seperti landak dan kaki seribu itu jika kalian sentuh entah menggunakan tangan langsung ataupun menggunakan kayu kecil, itu akan menggulungkan seperti ini, gulung. Itu artinya apa? Dia langsung peka, gitu. Dapat sentuhan, peka itu gulung. Nah, itu adalah beberapa ciri makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Sehingga semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Orang ini bukan ngejek-ngejek, kamu ini gak iso renang, itu diajak, itu gak boleh. Ya, harusnya saling menghargai, ada yang bisa berenang, ada yang bisanya berlari cepat, dan lain-lain. Kemudian bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama memiliki lambang. Sila pertama adalah bintang. Nah, selanjutnya kita harus juga menjaga kesehatan tubuh. Itu untuk menunjukkan rasa syukur kita atas karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jaga kesehatan tubuh bisa dengan makan makanan yang sehat seperti makan sayur, makan nasi, makan lauk, ikan ataupun tempe tahu. Itu ada buah-buahan, juga susu. Setelah itu juga harus diimbangi dengan olahraga yang teratur, tidur juga yang cukup, jangan sampai kurang tidur ataupun kelebihan tidur, nanti bisa lemas. Selanjutnya aturan sebelum makan. Nah, harus disediakan makanan yang enak, tapi bal-balan langsung nyomot, akhirnya gue ketemu bisa sakit. Aturan sebelum makan, makanan itu harus kita tutup. Jadi kalau udah menyediakan makanan di meja makan, biasanya kalian yang cewek-cewek itu membantu ibunya menyiapkan makanan untuk ayah atau kakak ataupun adik, jangan lupa ditutup. Apa harus ditutup? Itu untuk menghindari lalat hinggap di makanan. Lalat itu hidupnya di tempat-tempat yang kotor, dari tempat sampah, besok mencok ke mana itu makanan yang mau kalian makan, itu sangat berbahaya, penyakit. Kemudian sebelum makan ini yang paling penting, cuci tangan menggunakan sabun. Nah, pastikan cuci tangannya menggunakan air yang mengalir, jangan air kobokan. Nah, cuci tangan menggunakan sabun, gosok-gosok. Nah, putar-putar juga semuanya. Ini kukunya juga dapat, ini punggungnya. Bilas lagi dengan air yang mengalir. Kemudian pastikan kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Dengan berdoa kalian telah mengamalkan sila Pancasila yang pertama, yaitu menunjukkan rasa syukur. Sudah mendapatkan makanan, diberikan kesehatan, dapat menikmati makanan. Nah, kiranya materi ini cukup sekian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.